ciri penelitian kuantitatif itu berupa data, angka, atau instrumen baku. Jadi ada tes kuesioner, skala Likert, atau analisis statistik, bisa juga uji T, uji ANOVA, atau regresi. Terus kekuatan dari penelitian ini adalah objektif, jadi hasilnya itu dapat digeneralisasi. Terus keterbatasannya kurang mampu menggali makna subjektif pengalaman ABK. Jadi untuk penelitian kuantitatif ini memang hasilnya itu biasanya sudah pasti. Jadi ada data yang bisa kita jadikan acuan untuk penelitian ini. Selanjutnya untuk penelitian kualitatif itu fokusnya pada pemahaman makna pengalaman manusia melalui data deskriptif atau naratif. Ciri-cirinya biasanya penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dokumen, analisis induktif. Terus kekuatannya mendalam, kontekstual, menggali perspektif ABK, keterbatasannya tidak mudah digeneralisasi, butuh waktu intensif, dan biasanya ini nggak ada hasil pasti ya teman-teman. Jadi kualitatif ini biasanya kita terjun langsung ke lapangan, melihat bagaimana kondisi ABK yang ada di lapangan, terus kita observasi, baru kita menemukan data. Jadi datanya itu tidak seperti metode kuantitatif yang hasilnya pasti. Terus selanjutnya ada mixed method. Jadi mixed method ini metode penelitian yang menggabungkan kuantitatif dan kualitatif dalam studinya. Jadi ciri-cirinya itu ada desain konvergen, sekuensial, explanatory, dan exploratory. Jadi kekuatannya itu memberikan gambaran utuh, menjawab pertanyaan kompleks. Keterbatasannya mahal, memakan waktu, dan perlu keahlian ganda. Nah, sebetulnya mixed method ini adalah metode yang pakai ada jarang nih. Mau lihat nih. Ada yang sudah. Jadi ini ada menjelaskan nih. Ada bunganya. Jadi untuk kesimpulannya, setiap desain itu memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Untuk pemilihan desain itu harus disesuaikan dengan tujuan dan konteks awal penelitian yang akan kita ambil. Untuk penelitian kuantitatif itu untuk bisa pakai uji hipotesis atau data numerik. Terus untuk kuantitatif fokus pada makna dan pengalaman, penelitian campuran mixed method, integrasi keduanya, penelitian tindakan kelas, perbaikan langsung di dalam kelas, dan single subject research itu fokus pada analisis individu. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dan keleletan di dalam presentasi kali ini. Sudah saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih pada presenter pemateri hari ini. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman buat yang sudah presentasi hari ini. Baik, selanjutnya mungkin kepada Prof. Imam. Iya. Silakan. Itu keluar dulu dari materinya di anu aja. Kan oke ya. Hari ini jenis penelitian ya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui, pendekatan penelitian itu hanya dua, bukan yang kualitatif itu bukan jenis ya, bukan jenis penelitian. Tapi masuk pada pendekatan penelitian. Kemarin sudah itu. Ya. Saya ulang lagi, yang kuantitatif dan kualitatif itu namanya pendekatan penelitian. Nah, sudah dibahas kemarin. Nah, sekarang kita masuk pada jenis penelitian. Jenis penelitian itu boleh dikatakan cara penelitian, boleh dikatakan metode penelitian.
Tapi kalau metodologi itu enggak, itu di bab 3 ya. Ini metode. Nah, cara atau metode. Tadi disebutkan misalnya 1 single subject research, 2 PTK, 3 eksperimen, 4 deskriptif kualitatif, deskriptif ya, deskriptif. Kemudian 5 ada yang disebut dengan penelitian evaluasi. Ada yang disebut dengan penelitian tindakan. Ada yang disebut dengan penelitian perbandingan. Nah, itu ya. Sekarang cari di ChatGPT masing-masing. Apa single subject research itu? Ciri khas utamanya apa? Mulai dari ChatGPT masing-masing ini sekalian menambah keaktifan. Apa ciri khas single subject research? Di bukunya Pak Imam ada juga SSR. Tulis nama saya. Menurut Yuwono Imam, apa ciri khas SSR? Karena buku saya juga ada. Karena silahkan ditunjuk. Ya. Baik, Prof. Kalau mau coba sendiri boleh kah, Prof? Boleh, ya. Oke, baik. Berdasarkan yang Ulun cari di ChatGPT, apa ciri khas utama single subject research atau SSR itu adalah penelitian yang subjeknya tunggal dan terletak pada fokus yang mendalam pada individu atau kelompok kecil. Dan menurut Pak Andi juga, kalaunya SSR itu biasanya untuk penelitian untuk perkembangan peserta didik seperti itu, Prof. Tidak bisa digunakan untuk akademik dan subjeknya cuma ada 1 gitu. Ya. Coba mari kita elaborasi. Subjeknya hanya 1. Kalau 3 boleh enggak SSR? Kalau subjeknya 3. Boleh, Prof, selagi populasinya bukan populasi yang besar gitu. Kalau di sini dijelaskan cuma ada 1 sampai 3 orang aja di dalam penelitian SSR ini. 5 juga boleh. Tapi pengertiannya bukan 1 itu. Tapi pengertiannya adalah subjeknya tunggal. Tunggal di sini bukan berarti 1. Ya. 2, tapi masing-masing nggak bisa dirata-ratakan. Masing-masing diteliti gitu. Misalnya nama si A datanya ya ini, nama si B datanya ya sendiri, nama C datanya sendiri tunggal. Tidak bisa dikombin menjadi 1 kayak penelitian eksperimen nanti dirata-rata, nggak bisa. Ya, itu pengertian satunya di situ ya, tunggal ya. Subjeknya itu tunggal. 3 tapi tetap tetap satu apa namanya? Tetap diteliti satu-satu. Nah, itu tunggal namanya. Bukan 1 orang. Nah, logikanya kalau satu-satu meneliti 100 orang atau 10 orang aja capek kan? Nah, makanya ada yang mengatakan ya maksimal 5 orang lah, 3 orang lah. Nah, gitu. Itu punya subjeknya agak-agak mirip gitu karakteristiknya. Nah, yang kedua apa ciri khasnya? Yang belum dikatakan oleh Hana.
Silahkan. Siapa Rayhana yang ditunjuk? Dean, Pak. Dean, ya Dean. Maaf, Prof. Tadi pertanyaannya tentang apa? Ciri-ciri single subject research itu kan pertama si Rayhana tadi kan bilang subjeknya satu, saya benarkan subjeknya tunggal. Yang kedua apa? Berdasarkan hasil chat GPT pada lampiran dokumen Prof, yaitu salah satu cirinya adalah selain berfokus pada subjek yang tunggal, juga menggunakan desain sederhana, contohnya seperti menggunakan desain eksperimen sederhana dan data dianalisis secara visual dalam bentuk grafik, bertujuan untuk mengukur perubahan perilaku individu atau mengukur perkembangan pada anak atau subjek yang diteliti. Ya. Gitu. Intinya malah pada yang perilaku tadi ya. Intinya perilaku. Masalahnya itu harus masalah perilaku yang diteliti. Kalau masalah akademik nggak bisa. Karena apa? Kalau perilaku itu pasti tunggal dia. Masing-masing individu beda. Dean sama Rayhana nggak mungkin akan sama dipakai SSR. Tapi kalau untuk meningkatkan prestasi belajar menggunakan metode diskusi, itu masalah apa? Masalah Masalah akademik, Prof. Ya, makanya itu nggak boleh, nggak bisa didekati dengan SSR. Sudah cukup jelas ya? Oke, lanjut sekarang. Kalau eksperimen itu apa? Artinya? Penelitian eksperimen itu artinya apa? Nah, ayo mainkan chat GPT-nya. Atau ciri khasnya apa ya? Penelitian eksperimen. Nah, silahkan. Ya, Hana. Ya, Hana. Ini baik, Prof. Sipa boleh menjawab? Baik, yang saya temukan dari ChatGPT, eksperimen adalah suatu metode penelitian ilmiah yang digunakan dengan cara memberikan perlakuan atau treatment tertentu pada objek atau subjek penelitian. Kemudian mengamati dan mengukur pengaruhnya terhadap variabel yang diteliti dengan tujuan mengetahui hubungan sebab akibat. Singkatnya gimana? Jelaskan Siva. Ringkasnya gimana ya? Singkatnya ya Prof, adalah metode penelitian yang memberikan perlakuan tertentu pada subjek untuk melihat pengaruhnya terhadap suatu variabel sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibatnya. Ya, singkatnya begini, itu kan uraian di ChatGPT. Jadi kalau eksperimen tuh harus ada perlakuan namanya atau intervensi, ya, untuk mencari sebab akibatnya itu. Nah, harus ada perlakuan atau intervensi. Nah, maka kalau ada intervensi, di situ akan ada kelompok yang diberi intervensi dan kelompok yang tidak diberi intervensi. Nah, hasilnya dibandingkan, bagus yang mana? Gitu. Itu adalah eksperimen ya. Harus ada intervensi sebelum dan sesudah boleh. Misalnya sebelum diapa-apain
nilainya berapa, setelah diintervensi nilainya berapa. Nah, itu boleh begitu. Yang penting harus ada intervensi. Kalau soal jumlahnya, kalau kurang dari 10 namanya nanti disebut dengan kuasi eksperimen. Tapi kalau datanya normal banyak, kemudian datanya itu bervariasi, itu namanya disebut dengan true eksperimen atau disebut dengan penelitian murni, eksperimen murni. Kalau datanya masih kurang 10, kurang dari 10 itu disebut dengan kuasi eksperimen atau eksperimen tapi samar-samar saja. Tapi masih tetap ada intervensi atau perlakuan. Perlakuan itu begini Mutia, misalnya siswa ini sebelumnya tidak mau tidak mau kalau mengutarakan pendapat. Nah, intervensinya, aku tak menggunakan metode diskusi dan tanya jawab gitu kan. Nah, metode diskusi dan tanya jawab itu disebut dengan intervensi. Gitu ya. Oke. Nah, kalau PTK apa? Nah, PTK. Nah, PTK apa? PTK penelitian tindakan kelas. Raihana, silakan. Baik, kepada Sasmita boleh menjawab. Sasmita. Baik, izin menjawab Prof. Untuk PTK sendiri ialah penelitian dilakukan oleh guru di kelas sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa melalui tindakan-tindakan tertentu yang direncanakan, dilaksanakan, diamati, dan direfleksi. Singkatnya bedanya dengan eksperimen tadi apa ya? Ada sama-sama ada perlakuan ya? Ya Prof, tapi mungkin yang lebih membedakan itu ialah lebih, kalau untuk PTK sendiri itu lebih fokus pada perbaikan pembelajaran di kelas. Seperti itu. Tapi eksperimen bisa jadi memperbaiki pembelajaran di kelas. Bisa jadi eksperimen. Apa bedanya? Kalau eksperimen sendiri, menurut ChatGPT yang saya dapat itu ialah mencari sebab akibat. Kalau sedangkan PTK sendiri itu lebih fokus pada perbaikan pembelajaran di kelas nyata secara berulang atau siklus. Nah, ini yang agak bisa diterima adalah mencari hubungan sebab akibat. Kalau eksperimen harus dibandingkan. Kalau PTK itu tidak harus dibandingkan, tapi melihat bagaimana pembelajaran itu optimal, ya kan? Pembelajaran itu baik, begitu. Tidak perlu dibandingkan. Misalnya kelompok ini nggak perlu ada. Itu PTK, ya. Oleh karena itu PTK itu kemudian tidak ada kelompok kontrol, kelompok eksperimen tidak ada, tapi langsung semua itu menjadi subjek penelitian di kelas itu. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya, cara melihatnya itu berhasil atau tidak? Ada langkahnya, perencanaan, tindakan, lalu dievaluasi, lalu direfleksi itu.
Nah, begitu. Itu kalau PTK. Mesti ada perencanaan, tindakan, evaluasi, dan refleksi. Itu PTK. Nah, nanti direfleksi. Wah, pembelajaran saya ini di mana ya salahnya? Apa kekurangannya? Apa kendalanya? Itulah PTK. Ya. Tapi kalau eksperimen, dibandingkan antara kontrol dan eksperimen. Antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah gitu. Oke, kalau deskriptif apa ya? Penilaian deskriptif. Nah, deskriptif. Silakan Rehana. Gitu Baik, dulu. baik selanjutnya Ahmad Hussein, Pak. Nah, Ahmad Hussein. Ahmad Hussein. Silakan Ahmad Hussein. Oke, sebentar Pak, lagi searching di ChatGPT. Diganti Rehana. Baik, Pak. Aulia Rahmah, Pak. Ahmad Hussein setelah ini ya, bukan berarti Anda enggak. Aulia, Pak. Silakan. Izin Bapak. Ya. Jadi penelitian deskriptif itu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, keadaan, atau fenomena tertentu tanpa melakukan manipulasi atau perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Jadi ciri khas penelitian deskriptif itu yang pertama fokus pada apa adanya. Contohnya itu kayak mendeskripsikan kondisi, bukan menguji hubungan sebab akibat. Yang kedua, tidak ada perlakuan atau treatment seperti pada penelitian eksperimen. Yang ketiga, data bisa kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya berupa kata-kata, tabel, angka, atau grafik. Yang keempat, menggunakan instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara, observasi, ataupun dokumentasi. Yang kelima, tujuan utamanya itu untuk mendeskripsikan, yang mana bukan untuk menguji hipotesis, meski bisa digunakan untuk mendukung hipotesis lebih lanjut. Ya. Jadi begini, kalau deskriptif itu peneliti yang hanya meneliti statistik belum bisa, ya kan? Kemudian mau eksperimen membandingkan ya nggak bisa, dia hanya mendeskripsikan saja. Statistiknya juga tidak terpenuhi, hanya statistik dasar. Tidak uji analisis, tidak uji hipotesis, tidak uji T dan lain sebagainya ya. Nah, jadi hanya mendeskripsikan saja. Belum ada ujinya. Uji analisis, uji T, uji beda, uji enggak ada. Nah, jadi hanya prosentase yang statistik awal. Tahulah statistik awal tuh. Sudah pernah diajar statistik belum? Sudah ya. Nah, statistik yang masih dasar banget, median, prosentase, ya kayak itu kan. Nah, itu yang deskripsikan. Jadi hanya mendeskripsikan, bukan menguji ya, bukan mencari hubungan sebab akibat. Nah, itu deskriptif. Nah, kemudian evaluasi. Nah, apa penelitian evaluasi? Silakan Rehana. Memang harus cepat kan ada ChatGPT. Baik, Pak. Mungkin Ahmad Hussein sudah dapat jawabannya lah. Sudah. Oke, baik Ahmad Hussein, Pak. Ya.
Penelitian evaluasi adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan menafsirkan informasi secara sistematis untuk menilai sejauh mana tujuan tertentu telah tercapai. Coba secara singkatnya aja, Pak. Untuk mengetahui sejauh mana proses penelitian itu tercapai. Bukan itu saja. Bukan penelitian saja yang akan dievaluasi. Tapi program, misalnya PPG ini tercapai enggak sih? Nah, itu dievaluasi namanya. Sekolah inklusif ini tercapai apa enggak nih? Dievaluasi. Programnya ya yang dievaluasi, bukan penelitiannya. Bukan penelitian yang tercapai, tapi program itu yang tercapai. Bagaimana pembelajaran guru ini tercapai apa enggak dengan siswanya? Nah, itu evaluasi namanya. Ya, programnya yang dievaluasi ya. Ya, Ahmad Husin ya. Inggih, Prof. Nah, programnya, bukan penelitiannya. Tapi programnya yang akan dievaluasi. Nah, kemudian perbandingan siapa anak yang ditunjuk? Perbandingan dari semua penelitian tadi Kak, Prof? Bukan. Penelitian perbandingan. Oh, ini. Sebentar ya, Prof. Mungkin bisa Wika, Pak. Wika. Silakan Wika. Baik, Prof izin menjawab. Yang saya dapatkan, penelitian perbandingan atau comparative research adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua kelompok, dua variabel atau lebih untuk mengetahui perbedaan di antara mereka dalam suatu aspek tertentu. Tapi bukan kelompoknya ya, bukan treatment dan kelompok kontrol dan eksperimen, bukan ini ya. Gimana kelompoknya? Prof, mohon izin karena waktunya tinggal 1 menit, boleh kita ganti room dulu, Prof? Oke. Nggih, linknya sudah ulun kirimkan. Begini aja. Setelah ini kita tutup saja. Kemudian kerjakan tugasnya tadi, Rayhana. Saya ulang ya. 1, membuat